Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gaida Movie, channel yang membahas tentang alur cerita film. Untuk alur cerita film yang akan saya ceritakan kali ini berjudul Sabusuko Kanojo atau Subscribe Kanojo. Jika ditranslate berarti pacar berlangganan. Film ini diproduksi oleh ABC TV Broadcasting dari negara Jepang, tahun produksi 2023, yang berjumlah 8 episode. Yang bercerita tentang seorang wanita muda cantik yang selalu merasa disakiti dan dimanfaatkan oleh laki-laki. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar ia tidak merasa rugi dan tidak selalu terbawa perasaan saat menjalin sebuah hubungan, ia berencana menjadi seorang pacar berlangganan. Ada beberapa adegan dewasa di film ini, jadi untuk yang belum dewasa, disarankan untuk tidak menontonnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja disimak. Scene awal diperlihatkan seorang mahasiswi cantik bernama Tomo. Ia sedang bercocok tanam dengan seorang pria yang sudah mempunyai pacar. Ia terlanjur terjebak dengan hubungan yang tidak menguntungkan. Terlihat ia tidak terlalu menikmati hubungan tersebut. Suatu hari, Tomo sedang dalam perjalanan menaiki kendaraan umum. Ia melihat di sekelilingnya semua orang berpasangan kecuali dirinya. Tomo merasakan bahwa ia tidak dibutuhkan oleh seseorang, namun ia tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Awal mula Tomo bertemu dengan kekasih gelapnya bernama Kazuki sewaktu sedang bekerja paruh waktu. Dari kesukaan lagu yang sama, kemudian saling suka, pergi ke festival bersama dan berlanjut sampai ke ranjang. Yang akhirnya Kazuki mengaku bahwa sebenarnya ia sudah mempunyai pacar namun juga menyukai Tomo. Tomo hanya diam dan menerimanya, dan berharap bahwa Kazuki memutuskan pacarnya. Status dia selama menjalani hubungan dengan Kazuki tidak jelas. Ia sering ditinggal Kazuki berkencan dengan pacar aslinya, dan itu selalu berulang setiap hari. Kazuki hanya bisa berkata maaf kepada Tomo. Dalam diamnya, sebenarnya Tomo memikirkan posisinya yang selalu tidak diuntungkan. Seketika ide menjadi seorang pacar berlangganan muncul saat ia mendengarkan platform musik berlangganan. Musik tersebut bisa didengarkan lagi kapanpun ia mau namun tidak bisa memilikinya. Tomo pun mengungkapkan keinginannya menjadi pacar berlangganan kepada Kazuki. Kazuki harus membayar setiap menemuinya. Jika tidak membayar, otomatis hubungan mereka selesai. Yang diharapkan Tomo dari jawaban Kazuki adalah permintaan maaf lalu memutuskan pacarnya. Namun reaksi Kazuki hanya terheran dan berkata, "Hah." Lalu pergi meninggalkan Tomo yang artinya Kazuki tidak mau membayar. Lalu Tomo memulai mencari informasi dan menambah relasi di sosial media untuk mempromosikan dirinya sebagai pacar berlangganan. Dan ia mendapatkan kontak seseorang yang senasib dengan dirinya. Kemudian Tomo janjian untuk bertemu di sebuah kafe. Wanita tersebut bernama Nachan. Wanita tersebut berumur 24 tahun lebih tua dari Tomo. Namun tingkahnya mirip anak manja seperti anak kecil. Mempunyai kesamaan dengan Tomo yaitu kurang beruntung dalam hal percintaan. Tomo mulai membahas tentang pacar berlangganan. Awalnya Nachan khawatir bahwa apa yang akan dilakukan Tomo adalah hal yang buruk. Lalu Tomo menjelaskan bahwa hal tersebut agar mereka tidak menjadi wanita yang selalu dimanfaatkan oleh laki-laki. Nachan mengerti penjelasan dari Tomo, namun masih ragu apakah dia bisa melakukannya karena dia orang yang gampang menyukai seseorang. Lalu Tomo menegaskan bahwa justru tujuan yang lain agar tidak gampang terbawa perasaan dengan ikatan yang tidak ada kejelasannya. Nachan pun setuju lalu mereka membuat simulasi untuk latihan. Beralih ke seorang pemuda yang bernama Kosuke. Ia baru saja selesai dengan wawancara kerjanya dan baru pindah ke Tokyo. Ia berencana mengajak seseorang untuk minum bersama. Namun tidak ada temannya yang membalas, dan yang ada di pilihannya saat ini hanya Tomo. Ternyata Kosuke dan Tomo sudah berteman dari masa sekolah. Tomo dan Nachan berjalan bersama menuju ke rumah masing-masing. Tomo mendapatkan pesan dari Kosuke yang mengajaknya untuk bertemu. Singkat cerita, mereka bertemu untuk minum bersama dan saling mengobrol membahas kesibukan masing-masing. Kosuke adalah orang yang ceria dan bersemangat. Lalu mereka pergi ke rumah Tomo bersama. Awalnya Kosuke hanya ingin mengantarkan dan kembali ke hotel. Namun ia dipaksa untuk menginap di rumah Tomo. Dilanjutkan dengan minum dan nonton TV bersama. Awalnya mereka akrab lalu canggung ketika sudah tidak ada hal lain yang dibahas. Mereka pun tertidur. Tomo memperhatikan Kosuke, tiba-tiba ia ingin bercocok tanam.
Saat Tomo akan meraih tangan Kosuke, Kosuke menyambutnya. Tiba-tiba ia menanyakan apakah ingin berpacaran. Tomo pun kaget dengan pertanyaan tersebut. Terlihat Kosuke sedang mabuk dan mengatakan bahwa ia sudah menyukai Tomo sejak lama. Ketika mereka akan berciuman, Kosuke tersadar dan meminta maaf. Tomo justru menanyakan kenapa tidak jadi bercocok tanam, bahkan mengatakan bahwa ia mempunyai pengaman. Kosuke tidak berniat untuk bercocok tanam dan menanyakan kembali apakah ingin berpacaran dengannya. Tomo sempat bimbang, lalu ia memantapkan kembali tujuan awalnya dan menjelaskan ke Kosuke bahwa ia adalah pacar berlangganan. Jika ingin berpacaran dengannya harus membayar. Awalnya Kosuke tersinggung dan mengira jawaban Tomo hanya kiasan untuk menolaknya. Lalu Tomo memberikan bukti akun Instagram pacar berlangganannya dan menegaskan bahwa apa yang dikatakannya tidak bercanda. Kosuke pun menerima Tomo sebagai pacar berlangganannya. Lalu Tomo mengajak Kosuke bertemu dengan Nachan di kafe dan mereka berkenalan. Beralih ke cerita Nachan sebelum bertemu dengan Tomo. Apartemennya didatangi oleh seorang pria bernama Yori yang sedang mabuk. Kelihatannya bukan pacar Nachan. Yori langsung nyosor meminta bercocok tanam dengan Nachan. Walaupun awalnya Nachan enggan menanggapinya, apalagi tanpa pengaman, namun akhirnya Nachan menurutinya. Selesai bercocok tanam, Nachan khawatir apa yang dilakukannya dengan Yori tanpa pengaman membuat dia akan hamil. Ia lalu menanyakan kepada Yori. Yori tertidur tidak menjawabnya. Keesokan harinya, Yori berpamitan. Nachan merasa menyesal dan menangis dengan apa yang terjadi, apalagi sebelumnya Yori memperlakukannya dengan jahat. Nachan bertahan karena merasa dibutuhkan, namun ia salah. Nachan membuka sosial media dan melihat postingan Tomo soal hubungan eksploitasi yang tidak menguntungkan pihak wanita dan akan menjadi pacar berlangganan. Nachan merasa bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhan, lalu memberanikan diri untuk bertemu dengan Tomo. Kembali ke cerita saat Kosuke dikenalkan oleh Tomo dengan Nachan. Tomo menjelaskan bahwa di pertemuan awal tatap muka terlebih dahulu dan kedepannya Kosuke bisa berduaan dengan Nachan. Lalu Tomo memberitahu bahwa ada calon pelanggan baru yang sudah menghubunginya. Mendengar hal tersebut, Nachan sangat senang. Namun Kosuke merasa ragu. Tujuan awal ia mau bergabung menjadi pacar berlangganan adalah ingin menjadi pacar Tomo. Jika harus berpacaran dengan orang lain, ia tidak mau. Kosuke semakin bingung dengan situasinya ketika mendengar bahwa Nachan akan meminta izin terlebih dahulu kepada pacarnya. Menurutnya ini adalah situasi yang aneh. Tomo menanyakan kembali karena Kosuke sudah menjadi pelanggan. Apakah ia akan berkencan dengan Nachan setelah ini? Jawaban Kosuke masih ingin mendiskusikannya dengan Tomo yang artinya ia menolaknya. Kemudian mereka berpisah. Tomo merasa tidak enak dengan Nachan karena ia yang terpilih. Lalu Kosuke menanyakan apa ia bisa memilih Tomo terus menjadi pacarnya. Tomo pun tidak mempermasalahkannya. Lalu Kosuke meyakinkan Tomo bahwa ia ingin mengenal Tomo lebih jauh. Tomo mengajak Kosuke bercocok tanam, tapi sebelumnya Kosuke menanyakan apakah Tomo menyukainya. Jawaban Tomo belum bisa memastikannya. Ia ingin melakukannya karena Kosuke menyukainya, dan Kosuke ingin mengenal Tomo lebih jauh. Kosuke menanyakan kepada Tomo apakah ia mau tetap berhubungan meski tidak memiliki perasaan. Tomo menjelaskan bahwa ini adalah tugas seorang pacar berlangganan. Kosuke menyarankan Tomo untuk berhenti menjadi pacar berlangganan. Namun keputusan Tomo sudah bulat. Kosuke ingin menyerah dengan Tomo. Ia sudah tidak mengenal Tomo yang dulu lagi. Lalu ia mencoba menelusuri pegunungan milik Tomo. Tomo mendesah dan tidak ingin berhenti. Kosuke yang sudah terbawa perasaan dengan Tomo mengingatkan bahwa hal tersebut adalah salah. Ia hanya akan dimanfaatkan oleh laki-laki. Tomo tidak peduli dengan hal tersebut. Pada akhirnya semua sama saja menurutnya. Kosuke tidak menginginkan hubungan yang seperti itu lalu meninggalkan Tomo. Beralih ke Nachan, ia sedang menyaksikan drama yang diperankan oleh Yori, laki-laki yang tidur dengannya. Setelah selesai, Nachan menemui Yori untuk meminta waktu berbicara. Namun terlihat Yori tidak mengharapkan kedatangan Nachan, bahkan mengembalikan bunga pemberian Nachan. Yori lebih antusias menyambut orang lain, bahkan tidak mengakui bahwa Nachan adalah pacarnya. Nachan berusaha tegar lalu pergi. Walaupun diperlakukan seperti itu, Nachan masih menerima Yori. Yori datang ke apartemen Nachan, lalu Nachan memberitahu soal pacar berlangganan. Nachan berharap bahwa Yori akan melarangnya karena pacar berlangganan akan bisa dipakai oleh siapapun. Ternyata Nachan salah.
Yori malah antusias dengan hal tersebut dan bertanya soal harga langganannya dan tertarik dengan Tomo. Nachan terlihat kecewa. Lalu Yori menghubungi Tomo dan tertarik untuk berlangganan dengannya. Tomo memastikan apakah sudah ada izin dari Nachan. Yori tidak peduli dengan izin Nachan. Padahal sebelumnya Nachan pernah berkata jika pacarnya marah berarti dia dicintai oleh pacarnya. Ternyata Yori tidak marah yang artinya Nachan tidak dianggap. Lalu Tomo mengirimkan surat perjanjian dan total uang yang harus ditransferkan kepadanya. Tanpa pikir panjang, Yori langsung mentransfernya. Lalu mereka janjian bertemu esok hari di jam 9 malam. Tomo berpikir Yori akan langsung mengajak untuk bercocok tanam. Ia teringat dengan perkataan Kosuke tentang pelanggannya tidak akan memikirkan perasaannya. Lalu ia mengingat saat sekolah bahwa Kosuke yang dikira Tomo menyukainya saja karena selalu menuruti permintaan Tomo, ternyata Kosuke juga melakukan hal yang sama dengan wanita lain. Jadi tidak masalah dengan apa yang dilakukannya saat ini memiliki dua pacar sekaligus. Karena di Tokyo, Kosuke belum menemukan tempat tinggal dan pekerjaan, untuk sementara waktu ia menginap di Manga Art Hotel yang sempit dan murah seminggu ke depan. Ia mendapatkan pesan penawaran pacar baru dari Tomo. Kosuke menolaknya, namun ia malah kena omelan calon pacar barunya ini. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.